Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Isana. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang wawancara kami. Ini adalah narasumber kami, namanya Aldi. Ya. Pertanyaan pertama kok, Ya. apakah Bersihin Aja ID memiliki kerjasama atau mitra seperti supplier bahan pembersih, platform digital, UMKM, dan lain-lain? Dan bagaimana bentuk kerjasama? Oke, untuk kerjasama dengan mitra itu satu, untuk yang pekerjanya kita semuanya mitra. Kita konsep itu semua kayak Gojek gitu. Jadi meng-hire tanpa kita keluar gaji, tapi mereka kita bagi hasil split. Kedua, untuk bahan baku itu kita udah ada suppliernya, jadi udah habis kita tinggal restock. Terus apalagi tadi satu lagi Platform digital sama UMKM. platform digital dan UMKM. Kita masih konsepnya UMKM sih, kan pengembangan kedepannya bakalan lebih ke pakai aplikasi dan lain-lain untuk going nasional gitu. Lagi cari investor, intinya kayak gitu. Terus apalagi Pertanyaan keduanya, bagaimana jaringan eksternal tersebut membantu perusahaan menghasilkan inovasi baru? Oke, untuk inovasi sih banyak ya. Kita plannya udah banyak banget sebenarnya. Tapi salah satunya dari teknologi kita juga harus selalu paling canggih. Kita ada update apa kita beli dan kita trainingin. Kedua, dari sisi inovasi untuk dari segi salesnya ya, marketingnya itu kita bisa join dengan sekarang kan lagi perpadelan gitu. Kita bisa sponsorin untuk komunitas padel, kita kasih voucher itu untuk menarik mereka beli sama kita, biar orang engagementnya orang tahu dulu ke kita gitu. Terus juga inovasinya dari sisi internal juga kita harus gunain teknologi juga sih. Jadi pakai AI, apa-apa yang terupdate kita harus paling update, intinya kayak gitu. Sama SDM-nya juga, SDM kita genjot terus, intinya kayak gitu. Harus mereka jangan otaknya harus tetap gue kerja harus nomor 1, itu paling penting sih sebenarnya. Berarti inovasi lebih ke invest orang sama teknologi alatnya Invest, gitu ya? ya orang teknologi, ya kayak gitu. Untuk selanjutnya, apakah Anda melihat adanya peluang untuk memperluas jaringan inovasi dengan pihak mana? Inovasinya kita open terhadap banyak semua inovasi ya. Masukan yang dimasukin, kalau bisa kita jalanin. Dari pihak mana kita nggak tahu, semua kita orangnya open gitu. Kalau misalnya ada dapat ide yang bagus, kita bakal apresiasi. Oke, gua kerjasamanya kita dengan mereka gimana? Ide lu bagus nih, kayak gini. Bakal kita jalanin gitu. Jadi namanya kita berbisnis dengan orang, kalau dia udah kasih ide, kita pasti harus kasih dia feedback juga gitu. Intinya kayak gitu aja sih. Kita open, inovasi banyak banget lah pasti. Kita kan nggak pernah tahu, otak kita cuma berapa orang gitu kan. Dari orang lain kita tetap open, nggak boleh close minded lah. Oke, berikutnya bagaimana peran teknologi seperti WhatsApp, platform booking, atau aplikasi internal dalam mendukung inovasi terbuka? Oke. WhatsApp udah pasti kita pakai karena kita sementara sampai running sekarang ya, kita pakai Instagram yang nyambungnya ke mereka, customer ngeklik ke WhatsApp, udah pasti. Terus untuk yang platform internal itu kita masih pakai ada formatnya, udah ada formatnya lah, sistem post sendiri gitu. Jadi dia nggak open source tapi jadinya dia closed source, jadi kita kembangin sendiri buat internal kita pakai. Jadi dari segi database kita simpan, dari segi stocking barang, dari segi mitra punya data, kita semua simpen dari di situ buat kita nanti kembangin nyambung ke aplikasi kita. Jadi kita udah ada core-nya dulu gitu, internalnya harus kuat dulu baru jalaninnya nanti gitu. Itu aja sih sebenarnya. Selanjutnya, apa permasalahan terbesar dalam membangun dan menjalankan usaha layanan kebersihan seperti Bersihin Aja ID di tahap awal? Oke. Kendalanya itu banyak sih sebenarnya. Ada kayak gini, misalnya kendala di lapangan, karena kita kan dari Instagram
kita lempar iklan video, tiba-tiba orang ngeklik, kita lemparin apa yang dibutuhkan, admin nyambung ke admin dong. Admin kan pasti mau kerja ini, apa yang harus dibutuhkan sih gitu. Biasanya customer itu malas baca, jadi mereka butuh apa kita kasih ini menunya, mereka nggak mau baca, jadi kita harus repeat berulang-ulang ini harga, jadi kita yang harus bacain. Jadi itu lebih tidak efektif menurut gua gitu, karena kayak lagi kita pikirin cara nanggulanginnya seperti apa sejujurnya gitu. Jadi kendalanya cuma ke itu sih. Terus juga yang PHP ngechat banyak kayak gitu ya, nganggulangin yang PHP gitu ya udah, itu udah biasa, itu kendalanya sih. Terus apalagi kendalanya kalau lagi iklan, lempar iklan biasa. Ya nggak ada sih, itu aja sih paling itu so far, nggak ada masalah yang lain. Masalah internal, masalah duit juga nggak ada, aman. Pertanyaan selanjutnya, inovasi apa yang menurut Ko Aldi paling dampak besar di operasionalnya? Nah, terus habis itu bagaimana Bersihin Aja itu bisa mengukur kesuksesan sebuah inovasi? Apakah dari penjualannya, efisiensi waktu, atau rating dari pelanggan atau faktor lainnya gitu, Ko? Oke. Jadi gue jelasin dikit konsepnya gue ya. Jadi karena gue masih UMKM, gue menjalankan ini tuh tanpa modal yang sangat gede. Karena gue cuma cukup menyiapkan mesin under 100 juta lah, intinya seperti itu. Jadi untuk memulai satu bisnis yang under 100 juta dengan jumlah mitra kita sekarang itu udah hampir 100. Buat gue tidak, feedbacknya bakal cepat. Satu. Jadi gue tanya lu deh, membuka satu bisnis di satu tempat, biaya yang paling besar tuh apa? Bayar orang, bayar karyawan. Bayar karyawan. Iya. Yang lain? Bayar tempat, bayar sewa. Yes, gitu. Sedangkan kita tidak ada sewa tempat. Kita kind of virtual office, jadi masih dari rumah, barang mau ambil datang ke rumah. Jadi satu, kita plusnya itu low cost, gak gaji karyawan, duit juga masuk semua gitu. Jadi duit juga bagi udah, itu aja. Sekian presentasi wawancara dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Thank you.